Perkenalkan, nama saya Loma Neuli Siregar dengan NIM 19208010. Saya Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Di sini, saya akan menjelaskan materi perkembangan peserta didik yang pertama, yaitu perkembangan individu. Dimulai dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Kemudian perkembangan. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Kemudian prinsip-prinsip perkembangan. Selama proses perkembangan, seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik ini dapat berupa perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang kedua yaitu perubahan mental. Perubahan mental ini meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Kemudian teori-teori perkembangan. Di sini saya akan membaca teori-teori perkembangan. Yang pertama, teori environmentalisme. Teori ini menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Teori ini dikemukakan filsuf Inggris John Locke. Locke terkenal dengan istilah tabula rasa atau meja lilin putih. Locke mengakui kalau individu memiliki temperamen yang berbeda, namun secara keseluruhan lingkunganlah yang membentuk jiwa. Pada saat jiwa dalam kondisi lunak, yaitu pada usia dini, anak-anak mudah dididik menurut kemauan pendidiknya. Kemudian teori yang kedua yaitu naturalisme. Teori naturalisme memandang anak berkembang dengan cara-caranya sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Alam seperti guru yang mendorong anak mengembangkan kemampuan berbeda-beda di tingkat pertumbuhan yang berbeda. Teori ini dikemukakan Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul Emile. Belajar dalam anak-anak mungkin berubah, mungkin tidak, tapi anak tetap saja sebagai pribadi yang utuh dan kuat. Teori yang ketiga yaitu etologis. Etologi adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Teori etologis dikemukakan antara lain Darwin, Lawrence Tinbergen, dan Bowlby. Charles Darwin menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam. Teori yang keempat yaitu komparatif dan organismik. Teori komparatif dan organismik dikemukakan Heinz Werner, menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut sistem ontogenik. Teori yang kelima yaitu perkembangan kognitif. Teori ini digagas Jean Piaget yang menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Piaget mencatat bahwa seorang anak berperan aktif dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia. Teori yang keenam, perkembangan moral. Teori perkembangan moral dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg, dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1925 di Bronxville. Konsep kunci untuk memahami perkembangan menurut Kohlberg adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Kemudian, teori yang terakhir yaitu pengondisian klasik. Teori pengondisian klasik dikemukakan oleh Ivan Pavlov yang menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal prinsip stimulus dan respon. Melalui eksperimennya, Pavlov menemukan bahwa pengondisian dapat menimbulkan respon-respon bawaan terjadi secara spontan melalui latihan berulang-ulang. Kemudian tahap-tahap perkembangan. Yang pertama yaitu periode pranatal. Periode pranatal dimulai sejak terjadi proses perbuahan atau konsepsi sampai anak terlahir ke dunia. Yang kedua, masa bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir dimulai dari hari pertama kelahiran sampai 2 minggu setelah kelahiran. Yang ketiga, masa bayi. Masa bayi dimulai 2 minggu setelah kelahiran sampai usia 2 tahun.
Yang keempat, masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal dimulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Yang kelima, masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir dimulai dari 6 sampai 13 tahun. Masa ini dipandang sebagai anak sekolah dasar. Kemudian masa puber. Masa puber dimulai dari usia 14 tahun sampai 15 tahun. Masa ini dipandang sebagai awal memasuki masa remaja. Kemudian masa remaja. Masa remaja dimulai dari usia 15 sampai 18 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Kemudian masa dewasa dini. Masa dewasa dini dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Kemudian masa dewasa madya. Masa dewasa madya dimulai dari usia 40 sampai 60 tahun. Kemudian yang terakhir masa usia lanjut. Masa usia lanjut dimulai dari usia 60 tahun sampai akhir hayat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, intelijensi. Intelijensi merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmania. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar dari perempuan, tapi anak perempuan lebih cepat berkembangnya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan endokrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Kemudian faktor yang keempat yaitu kebangsaan atau ras. Kemudian yang kelima, makanan. Yang keenam, luka dan penyakit. Yang ketujuh, hawa dan sinar. Kemudian perbedaan-perbedaan individual pada peserta didik. Yang pertama, perbedaan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa anak-anak awal ialah yang pertama perubahan tinggi badan, kemudian perubahan berat badan, kemudian perbandingan tubuh, kemudian postur tubuh, kemudian tulang dan otot, lemak, pertumbuhan gigi. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu perbedaan intelijensi. Setiap manusia dilahirkan dengan kemampuan kecerdasan yang berbeda. Perbedaan kecerdasan dapat diketahui para psikolog dengan menguji perbenaran kata, ketelitian, ketahanan kerja, dan kekuatan persepsi. Tes-tes kecerdasan dikembangkan untuk mengetahui perbedaan kecerdasan pada tiap-tiap individu. Intelijensi atau kecerdasan sering diasosiasikan dengan kecerdikan, kemengertian, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menguasai sesuatu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan tertentu, dan sebagainya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Yang pertama, gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut, atau cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Ada 3 modalitas belajar pada peserta didik, yaitu yang pertama, visual. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, modalitas penglihatan yang paling utama. Metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih dititikberatkan pada penggunaan metode visual, mengajak anak ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran atau dengan cara menunjukkan alat peraga langsung atau menggambarkannya di papan tulis. Anak-anak yang bergaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi guru untuk mengerti materi pelajaran. Adapun seseorang yang memiliki gaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri berikut. Yang pertama, bicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, pembaca cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi tidak pandai memilih kata-kata, kemudian lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Strategi pembelajaran yang mempermudah proses belajar peserta didik yang bergaya belajar visual antara lain, yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Gunakan warna untuk menandai hal-hal penting. Ajak anak untuk membaca buku berilustrasi. Gunakan multimedia atau komputer, video, dan televisi.
Ajak anak-anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya dalam gambar. Ajak anak untuk mengunjungi tempat-tempat seperti museum, perpustakaan, atau tempat bersejarah lainnya. Kemudian auditori atau belajar dengan cara mendengar. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan modalitas pendengarannya untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi, verbal, dan mendengarkan apa yang dikatakan guru. Seorang yang memiliki gaya belajar auditori dapat dilihat dari ciri-ciri berikut. Yang pertama, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Kemudian berbicara dalam irama yang berpola. Kemudian biasanya yang pembicara yang fasih. Kemudian dapat mengulangi kembali dan menirukan nada berirama dan warna suara. Kemudian kurang baik dalam mengerjakan tugas mengarang atau strategi pembelajaran yang mempermudah proses belajar peserta didik yang auditori. Yang pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Kemudian, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Kemudian, gunakan musik untuk mengajarkan materi pelajaran kepada anak. Kemudian, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Kemudian, biarkan anak merekam materi pelajarannya dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Kemudian, upayakan suasana belajar jauh dari keributan atau perbincangan yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar kinestetik lebih cocok belajar melalui gerakan atau sentuhan. Seorang yang memiliki gaya belajar kinestetik dapat dilihat dari ciri-ciri berikut. Yang pertama, banyak melakukan gerakan fisik selama belajar, banyak menggunakan bahasa tubuh atau nonverbal, banyak belajar melalui manipulasi dan praktik, berbicara dengan perlahan, berdiri dekat ketika sedang berbicara dengan orang lain, biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik. Adapun strategi pembelajaran yang mempermudah proses belajar peserta didik yang bergaya belajar kinestetik antara lain. Yang pertama, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca sambil bersepeda. Kemudian, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Kemudian, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Kemudian, gunakan warna terang untuk menandai hal-hal penting dalam bacaan. Kemudian, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Yang terakhir, penggunaan komputer dalam pembelajaran. Kemudian, perbedaan yang kedua yaitu perbedaan gaya berpikir. Perbedaan pembagian yang selalu dikenal oleh para guru dalam gaya berpikir ada dua, yaitu gaya berpikir konvergen dan gaya berpikir divergen. Berpikir konvergen adalah cara berpikir ke arah yang sempit atau ke arah mengecil, dari global ke arah detail. Berpikir divergen adalah berpikir dari yang kecil ke arah yang lebih luas atau dari yang detail ke arah yang global. Gaya berpikir konvergen selalu didapati pada peserta didik yang memiliki gaya auditori, dan gaya berpikir divergen selalu didapati pada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Keperpaduan emosi stabil dan tidak stabil melahirkan tiga pola kepribadian, yaitu yang pertama, ekstraversi, introversi. Sifat-sifat utama ekstraversi antara lain ramah, lincah, aktif, asertif, suka mencari sensasi, periang, dominan, dan suka berspekulasi. Sifat utama intraversi antara lain tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, penakut, tertutup, damai, tenang, dan terkontrol. Kemudian neurotis. Sifat-sifat yang dimiliki oleh orang neurotis antara lain penuh kecemasan, depresi, merasa bersalah, percaya diri rendah, tegang, irasional, malu-malu, larut dalam suasana hati, dan emosional. Kemudian yang ketiga itu psikotisme. Sifat-sifat yang dimiliki oleh orang psikotisme antara lain dingin, agresif, egosentris, impersonal, impulsif, antisosial, tidak berempati, kreatif, dan bebal.
Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan caranya yang khas dalam menanggapi atau merespon sesuatu. Temperamen adalah gabungan dari sifat atau karakteristik dalam diri seseorang yang cenderung menentukan cara ia berpikir, bertindak, dan merasa. Ada 3 jenis temperamen pada peserta didik, yaitu easy child atau anak muda. Anak tipe ini bisa memiliki perasaan mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua, difficult child atau anak sulit. Anak tipe ini cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lambat menyesuaikan dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga itu slow to warm child atau anak lambat bersikap hangat. Anak tipe ini selalu beraktivitas lamban, cenderung bersikap negatif, lambat dalam beradaptasi, dan intensitas mood atau perasaan yang dominan yang rendah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam materi perkembangan peserta didik. Terima kasih.